Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pantas bersyukur kita hadir di sini, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan kawan-kawan kita dimudahkan juga perjalanan menuju sini, dan keluarga kita yang sakit Allah berikan kesembuhan. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada manusia agung baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta insya Allah kita adalah pengikut yang setia sampai akhir zaman. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Muryani MPD selaku Ketua Subraya 16 dan Kepala Sekolah SMP Negeri 103. Yang terhormat juga Bapak Ustadz Rodeli Mahmud SPDI. Oh iya. Dan yang saya hormati Bapak Joko selaku koordinator, ketua panitia juga dalam agenda halal bihalal operator Jakarta Timur 2. Kemudian yang saya hormati Pak Guntur selaku staf seksi, mohon maaf ya. Dan yang saya hormati dan kami banggakan kawan-kawan operator yang luar biasa loyalitasnya Ibu, dan alhamdulillah mungkin pertama kali pertama ini kita mengadakan halal bihalal. Jadi banyak hal yang insya Allah menjadi hal yang akan kita ambil hikmahnya. Nah, jadi nanti mohon arahan dan bimbingan dari Ibu dan serta Pak Ustadz memberikan motivasi kepada kami. Sebelum masuk pada agenda kegiatan, izinkan saya membacakan pantun Jalan-jalan ke Panjalin. Pulangnya makan ikan patin. Izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jelas kami termasuk saya mohon maaf Bu ya. Saya pribadi mohon maaf para kawan-kawan yang kadang ada tutur kata yang salah, ada sikap yang tak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya. Baik, kita masuk pada agenda acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat sambutan dari ketua Subrayom selaku tuan rumah sekaligus mewakili Kasatlan Icam Kecamatan Pasar Bo. Kemudian yang kelima tausiah dan doa, yang keenam penutup, dan yang ketujuh adalah pertama. Yang pertama adalah pembukaan. Baik, untuk yang muslim kita bacakan basmalah, dan bagi yang muslim silakan menurut agama dan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri insya Allah ya. Oleh saya sendiri, nama saya Saidin dari SMP Negeri 157. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Joko selaku Ketua Panitia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani MPD selaku Ketua Suprayan 16 dan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 103. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rodalin Mahmud SPD I. Yang kami hormati Mas Guntur selaku staf PTK Sudin JT2. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini bersilaturahim di ruangan ini yang biasanya dalam 2 tahun ke belakang kita hanya bersilaturahim di dalam layar. Bapak Ibu ya, teman-teman, kita bisa bertatap muka hari ini. Alhamdulillah bisa terlaksana Bapak Ibu ya teman, sesuai dengan motto kita bisa kerja ikhlas, kerja tuntas dan tanggung jawab ya. Jadi teman-teman operator, kami bisa kerja ikhlas, kerja tuntas dan tanggung jawab. Mohon bimbingan Bapak Ustadz, terutama kami operator ya, operator kita kerja mungkin kerja kami tidak mengenal waktu Pak, tidak mengenal waktu. Jadi bagaimana kita bisa ikhlas ya, ikhlas dengan waktu yang banyak. Kadang-kadang kita lembur dan seterusnya, bisa mengerjakan kerja dengan tuntas dan tanggung jawab sehingga yang dihasilkan kami berkah bagi keluarga kami lah. Amin. Ini mohon bimbingan Bapak Ustaz. Mungkin itu aja dari kami panitia ya, panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pelayanan. Kami mohon dimaafkan dan kita mohon doanya. Ada teman kita Mas Agung ya, Mas Agung, kami kemarin mendapat berita ya, sedang diberi cobaan ya Mas Agung, luar biasa, diberi cobaan sakit ya, sakit yang lumayan panjang. Mohon didoakan nanti semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah dari Ibu Sri selaku Ketua Sebrayan. Mohon maaf Ibu Sri Mulyani MPD ya. Bu Sri Mulyani MPD selaku Ketua Sebrayan 16, selaku tuan rumah juga wakil Kasaprat di Pas Rebo. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billah. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Rodani Mahmud. Insya Allah saya harusnya kenal lebih dulu, tapi ternyata dunia memang seperti ini, sempit sekali. Ternyata tetangga sebelah. Alhamdulillah sekolah segede gaban ini Pak, ini sekolah terbesar mungkin di Jakarta Timur ya Mas Guntur ya. 1 hektar kurang 10 meter, kurang masih ya. Dan dengan jumlah siswa 1000 lebih. Dan pastinya ini perlu penanganan yang prima, karena yang kita layani bukan hanya masyarakat yang umum, namun ada yang khusus yaitu Kopassus Pak. Tetapi semua sudah ada aturannya, maka alhamdulillah ini semua menjadi tenang, nyaman, damai karena ada Mas Guntur dan tim dari Sudin yang luar biasa. Dan nanti mudah-mudahan Mas Marta, Mas Budi dari tim dinas juga sempat hadir. Amin. Dari Sudin wilayah 2 Jakarta Timur, Mas Guntur, selamat datang Mas Guntur. Terima kasih sudah berkenan membersamai teman-teman kita semuanya, adik-adik ibu, anak-anak ibu ada di sini. Ini semua pasti membuat menjadi suatu sinergisitas yang lebih tinggi dan juga pasti dengan chemistry yang makin kental. Insya Allah pendidikan benar-benar akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan motto di DKI Jakarta Pak Ustadz, pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Amin. Mudah-mudahan semua menjadi terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang luar biasa, teman-teman saya yang keren-keren, yang begitu kerja tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, yang insya Allah selalu dirahmati dan dilindungi, diselamatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yaitu semua operator baik negeri maupun swasta dari wilayah 2 kota administrasi Jakarta Timur ini. Selamat datang teman-teman, anak-anak, ponakan semuanya. Ini adalah tim yang luar biasa Pak Ustadz. Mereka ini kadang jam 1:30 malam, jam 3 sampai kadang nggak tidur ya Mas. Ini Mas Guntur sampai kurus Pak ya. Ini karena apa? Bukan karena kurang makan dan juga bukan karena cacingan, karena memang luar biasa kerjanya. Kadang Bu Cipung pun masih sering gangguin Mas Guntur. Mohon izin ya Mas, biar jadi lillah benar-benar. Amin. Ibu dan Bapak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Ibu dan Bapak yang luar biasa. Mohon izin Pak Ustadz, alhamdulillah kita betul-betul rasa syukur ini tak terbilang, tak bisa kami bayangkan. Kami bisa berkumpul dengan orang-orang hebat ini, orang-orang yang luar biasa kinerjanya Pak. Ini tidak usah diragukan Pak. Begitu PPDB, begitu carut-marutnya, lemotnya begitu, wah luar biasa. Sementara masyarakat DKI Jakarta Pak, itu sangat kritis sekali. Udah melek hukum, melek pendidikan, melek semuanya.
Alhamdulillah ya Mas Guntur dan tim semua inilah yang selalu dioyok-oyok. What does it mean by dioyok-oyok? Apa sih? Nah, diuber-uber gitu dia. Dioyok, diuber-uber, diudah-udah. Nah, pas banget Betawi asli itu. Makasih Pak Ustadz. Ini semuanya karena apa? Teman-teman kami biasa yang tidak pernah kenal lelah, hanya kenal Allah semata. Amin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini adalah pastinya hari yang sangat berbahagia, sangat bersyukur hamba ya Allah. Hamba dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang keren yang insya Allah ke depan akan memperkaya nuansa pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, dan layanan-layanan pendidikan untuk benar-benar terwujudnya moto pendidikan di DKI Jakarta, yaitu pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mohon izin Sri Mulyani yang sering disebut pastinya Bu Cimong ya. Kalau Mulyani kurang begitu dikenal Pak, kurang ngetren. Bahasa panggung orang-orang menyebut Bu Cimong gitu ya. Kalau mereka selama ini biasanya melihat di layar ya, mungkin baru ada yang baru jadi operator sehingga baru kenal hari ini. Inilah apa adanya. Saya bukan siapa-siapa, saya sama dengan Ibu dan Bapak. Hanya kita sama di depan Allah semata. Dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama melayani pendidikan di DKI Jakarta ini untuk Indonesia pada umumnya, untuk ke depan jauh lebih maju. Semangat terus, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat. Semua pasti bisa kita lakukan, solusi pasti ada dari Allah semata kalau kita selalu berupaya. Insya Allah. Kalau ada yang mungkin sedikit nyaman dari sebelum-sebelumnya, itu karena Allah semata. Dan saya pastinya terima kasih kepada tim handal dari SM Negeri 103 Jakarta yang begitu support support banget, mendukung banget program-program sekolah, program yang kita bersama canangkan bersama. Karena yang hebat bukan kepala sekolahnya Mas Guntur, tetapi yang hebat adalah orang-orang yang ada di sekeliling saya, yaitu baik dari pendidik maupun tenaga kependidikan, yang mana ini ada Pangeran Zoom Pak Ustadz. Itu operator di belakang, Mas Dimas itu Pangeran Zoom. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi mau Sudin mau apa, pokoknya siap. Dengan satu lagi Mas Iman, tapi Mas Iman mohon izin hari ini masih di perjalanan, rumahnya dekat banget Pak, Kerawang. Tapi luar biasa, kalau jam berapapun dihubungi, tidur pun bangun, Masya Allah. Inilah yang membuat kita bersama merasa nyaman, kita bersama merasa terlayani. Bismillah, insya Allah masyarakat pendidikan di DKI Jakarta semua bisa terlayani oleh kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sudin Pendidikan Wilayah 2. Salam hormat kepada Pak Kasudin yang pastinya hari ini luar biasa, kegiatan masih full, penuh sekali. Dan di sini hadir tengah-tengah kita ada Mas Guntur yang mewakili tim dari suku dinas Bapak. Dan ini semuanya yang membuat kami menjadi kuat, Mas Guntur. Kami menjadi merasa nyaman, kuat, dan giat kerja kita. Kinerja kita menjadi semakin kuat, kokoh. Karena apa? Karena kebersamaan dan juga dibersamanya oleh Sudin yang tak kenal lelah juga, dan juga dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa. Kita haturkan terima kasih sekali lagi yang setulus-tulusnya. Hanya Allah yang melipat gandakan semua amal ibadah dan juga semua keberkahan kesehatan dan keberkahan rezeki, panjang umur, berkah umur semuanya. Amin. Ibu dan Bapak, tidak panjang kalam, pesan dari Pak Tobing selalu sehat harus kita jaga, katanya jaga tetap kesehatan kita, tetap sehat, semangat, tanpa kenal lelah, tanpa kenal keluh. Kalau keluh kesah kita mendingan ngobrol bersama. Hari ini sekali lagi terima kasih kepercayaan kepada tim kami dari SMP 103. Kalau ada kekurangan pastinya dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang baik dan benar dan bermanfaat hanya dari Allah semata. Kalaupun ada jarum yang patah, mohon jangan pernah simpan dalam peti.
Kok nggak cakep ya? Cakep. Jawab dong, karatan Bu. Oh, masak air biar matang. Baik, saya ulang. Kalau ada jarum yang patah, jangan pernah simpan di dalam peti. Karatan. Kalau ada tutur kata saya yang salah, olah kalimat saya yang salah, mohon jangan pernah simpan di dalam hati. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan mendatang, boleh kita bersua kembali dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim pejuang Batak, kerja ikhlas, kerja tuntas dan tanggung jawab. Ya, daun salam, daun kelapa, salam satu kata. Masak air biar matang. Masak, cakep ya, lupa ya. Masak air biar matang. Lupa. Masak air biar matang. Masaknya di atas kompor. Selamat datang Bapak Ibu para operator. Kamu tuh nyamuk gitu kan. Terima kasih. Baik, tetap semangat Ibu, dan saya mohon maaf sedikit agak curhat ya Bu. Jadi saya itu di grup operator, sebetulnya saya guru bukan operator. Cuma ada yang jawab, Kang situ kok ada di grup operator, ada yang jawab, lah saya kan mohon maaf, saya Pak jangankan operator, Caraka aja lama karena saya start dari Caraka operator, dan alhamdulillah saya merasakan luar biasa bekerja sama dengan teman-teman Bu, saya pribadi, dan jiwa sosialnya yang luar biasa. Saya berapa kali mengalami Pak Ustadz. Oh iya betul ya. Jadi saya yang sih mohon maaf. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain ya Pak Ustadz, alhamdulillah udah hampir 50% udah hadir. Baik, lanjut pada acara yang kelima. Nah, acara kita nanti nih tausiah dan doa dari Al-Muharram Pak Ustadz. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama, dari Bapak Ustadz Radali M. Mahmud SPDI. Nah, kita dengarkan dengan hikmat nasihat dan tausiahnya kepada beliau, dipersilakan. Kalau di sini yang pakai Menteri Agama nggak pantas. Istilah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang balon bawa kampak, belum kompak. Menjawab salam saya doain hidupnya berkah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulang dari Mekah hidup tambah berkah, syukur-syukur pada bisa beli rumah, yang udah punya rumah bisa nambahin tanah, yang belum nikah buru-buru pada nikah, yang udah nikah buru-buru pada nambah. Amin. Langsung nambah, amin sekian aman. Makanya saya nggak mau kuliah lagi, SPDI aja. Sudah pantas 2 istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salamnya kompak enak. Tadi letoy banget kayak kerupuk kesiram air. Banyak pada hobi pantun sini ya. Iya. Kata baginda Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharui, update iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Karena dengan mengucapkan kalimat itu iman kita akan diperbaharui, nanti diselingin pantun. Saya juga gini-gini, alhamdulillah namanya pantun mah bergaul sama sapri pantun satu manajemen ketika di Antv. Yang begini-gini Ustadz TV. Kalau bukan sahabat saya yang ngomongin kemarin, ya mohon maaf karena hari ini acara rada padat. 2 acara yang saya batalin. Yang pertama saya disuruh ceramah di Kalideres, transportnya 10 juta. Saya nggak mau. Bini saya marah, ngapa nggak mau? Lu mau gua kanyut. Lah Kalideres hujan lagi banyak begini. Yang kedua yang saya batalin di Kebun Kosong. Enggak, orang gila ceramah dari dewe. Ya sahabat saya juga Ustadz Bu, beliau dulu pesantren di pelosok Al-Falah, pelosok Mojok Kediri, Bapak Dede Rosadi. Betulan beliau juga Ustadz, makanya tadi saya heran MC semuanya dia borong, baca Quran, Romana mana banyak banget yang dibaca. Saya nunggu ini kapan nadanya turun, kapan Kuflatun Nagom, kapan itu turun. Mulu mubair dijawab baca. Ya alhamdulillah, tapi ya dari kata operator masih ada yang bisa baca Quran. Amin, amin ya Rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah satu pujian bersama sholawat kita amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling enak minum jajamu, abis minum ngap-ngapan. Paling enak orang berilmu datang belakangan, duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngaji, ayo ngaji karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang nggak mau ngaji ntar matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke kota Keranji jangan lupa naik getek. Paling enak orang bisa ngaji abis ceramah dikasih besek. Siapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling enak makan kue putu apalagi tinggal sebiji. Paling enak punya menantu apalagi yang bisa ngaji kayak gua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1 tambah 1 berapa? Kalau nyari mantu yang bisa baca doa. 2 tambah 2 4. Kalau habis baca doa pulang pasti bawa berkah. 4 tambah 4 8. Udah dapat berkah pasti di amplopan. 8 tambah 8 16. Kalau udah dapat amplopan mah bisa pulangnya beli beras. 16 tambah 16 32. Lu hitung dewe. Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 103 Mukarramah Ustazah Hajah Sri Muryani MPD.
Ketua Panitia Bapak Joko, sebelah Ibu Kepala Sekolah Mas Agung. Saya cuma ngapalin dong, dengar orang gak ada catatannya ini. Ya Mas Guntur, tapi Mas Agung, para operator, para pejuang pendidikan. Ini ibarat wayang, ini gak kelihatan. Tapi saya tahu persis kerja operator bagaimana, karena Pak Dede Rosadi sering nginep di rumah saya. Datang ke rumah, laptop lu ngapain sih? Mau ngobrol laptop ini gua belum kelar, ini belum mana puyeng banget, emang gede gajinya. Kalau gajinya gede gua mau ngikut, saya kata gitu. Begitu dengar gajinya, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah para pemimpin bangsa. Belum ada menteri operator pendidikan. Besok saya usul sama menteri, tolong buat menteri operator pendidikan, karena kerjanya 24 jam, gajinya nggak sebutin. Tak sama kayak Ustadz, kerja 24 jam. Apalagi orang kampung, taunya Ustadz tuh multi talentan. Apa aja bisa, kesurupan Ustadz dipanggil, orang mati Ustadz, orang temu Ustadz, giliran ngukur tanah kagak diparani. Apalagi orang-orang kampung datang ketok pintu, assalamualaikum Ustadz, anak saya meriang. Lah dokter sepakat misalnya, oh dokter mahal, mau Ustadz makan samsu sebungkus beres. Ya, para pejuang saya dikasih amanat suruh nyampein no ikhlas sama apa baca direct dah. Ikhlas ngomongnya gampang, tapi ngelakuinnya susah. Kadang-kadang ngomong ini saya ikhlas banget, itu belum tentu. Di mulut mau bilang ikhlas, saya ikhlas banget, itu belum tentu. Jadi pengertian ikhlas dalam kacamata agama, dalam terminologi agama, ikhlas itu sirru min asrari. Sesuatu yang kadang-kadang kita udah lupa, kita nggak ingat, kita nggak ngeh, itu ikhlas. Coba buka surat Al-Ikhlas, ada nggak kata-kata ikhlas? Nggak ada. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata ikhlas. Apa artinya ikhlas? Memurnikan keesaan Tuhan. Jadi ikhlas itu kayak gula, kayak gula yang larut dalam minuman. Ini saya contohin, gak ada yang manis bisa. Di kendar bening, di sini bening. Kalau yang cupang, nelor. Enggak, kata sakingnya yang ngundang teman, kalau bukan teman mau gue maki-maki. Ya saya di depan itu pokoknya supaya susu. Saya kalau udah susu kuat tuh, kalau udah nyusu. Ya, saking ngundang teman, bang ini gimana? Ya udah nggak usah pakai manajemen dah, dibang amplopin segitu mah. Karena kalau udah mau manajemen mau ngeri gitu, ya. Jadi yang namanya ikhlas itu tahu gula. Gula tahu nggak? Gula dicampurin sama kopi, diaduk, diseduh, airnya panas, diminum seruput, rapatan itu sedotan kopi. Begitu enak, yang dipuji kopi apa gula? Wah, kopinya mantap. Gulanya mana? Nggak kelihatan. Itulah operator di balik layar. Gila rungsep, habis dimaki-maki. Sebelum kepala sekolah, wali murid duluan, gimana semuanya ribet banget. Ikhlas. Begitu gula dicampur sama teh, diaduk, manis, siapa yang dipuji? Tehnya enak. Campurin lagi sama donatnya dicampurin lagi sama kuenya, yang dipuji kue
kopi gula, kopi teh. Tapi begitu jadi penyakit, siapa yang disalahin? Maka kalian harus ikhlas seperti gula yang larut dalam makanan dan minuman. Jarang dilihat orang, jarang diperhatiin orang. Gak usah ngeluh. Karena apa? Ada yang maha. Bukan yang maha, yang maha. Yang maha ngeh, yang maha peduli, yang maha tahu. Cukup kita kerja sama untuk Tuhan, untuk Allah, untuk Gusti. Kalau dari dasarnya niat kita, karena apa? Di pendidikan mah bukan buat nyari duit. Wong ngajar tahun 2002 sampai berhenti. Dari tahun 2002 ngajar tuh dari mulai PAUD, TK, MI, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kagak kaya jadi guru. Kalau belum pegawai negeri mah. Niat kita berawal dari niat. Maka di dalam fikih kita fikih dari mulai yang kecil sampai yang tebal banget. Niat nomor 1. Jadi niatin tuh. Karena apa? Orang yang berada di lingkungan pendidikan adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipanggil Allah. Kenapa? Orang-orang yang mau ngabdi. Jadi bukan nyari kaya. Cerita dikit. Jepang hancur-hancuran ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur. Maka Presiden Jepang bilang apa? Berapa banyak tentara yang tersisa? Bukan. Berapa dokter yang tersisa? Bukan. Tapi yang dia tanya, berapa jumlah guru yang masih hidup? Karena satu guru bisa cetak 100 dokter, satu guru bisa cetak 100 jenderal. Tapi satu jenderal belum tentu bisa melahirkan satu guru. Yang kedua, Singapura. Ketika saya mau ceramah di Singapura, saya bawa teman dari SMA 13. Bandara Cak di Singapura itu terkenal deportasi orang. Apalagi namanya udah ke-Islam-Islaman. Ini teman saya operator SMA 13, namanya Muhammad Akbar. Orangnya hitam, bewok, emang lagunya lada sama. Dia pakai lepis, agak sobek-sobek. Mau dipulangin, mau dideportasi. Begitu lihat KTP-nya status pekerjaan di situ guru, nggak jadi. Timbangan KTP guru dihargai. Coba di kita. Maka yang pertama niat. Kalau kita niatnya lempeng, niatnya lurus, niatnya murni, maka akan sampai pada niat kita. Yang Maha Tahu akan tahu hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kita niatin, tahu apa yang kita tuju. Cuma tetap konsekuen sama niat kita. Kita bicara ikhlas. Kalau kita niat kita ikhlas untuk ngabdi dalam dunia pendidikan, lihat, jangan setahun. Lihat tuh, ibu, berapa tahun susahnya. Rumahnya di mana dulu, Bu? Oh iya, Citayam. Citayam ke Jakarta naik kereta embel-embelan. Jangan lihat sekarang. Jadi proses tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau jerih payah kita bogadang tiap malam, insya Allah 15 tahun jadi operator bogadang mulu. 15 tahun. Ya paling kagak yang namanya kanker mah deket. Maka ketuk pintu langit. Nih kalau operatornya mulu mainin laptop, mulu mainin HP, kapan ngomong sama Allah? Maka silaturahim kali ini harus berkesinambungan. Ada yang pengajian tiap pulang, zikir bareng. No, ketok pintu langit. Ya Allah, ini kapan operator pendidikan sejahtera? Kapan Dede Rosadi begitu Salman ke rumahnya 2 lantai,
Ya enggak? Depan mobil 2. Oh, mobil siapa yang depan? Yang penting mobil depan 2. Kan bangga. Ya, jadi kumpul, kita sering kumpul. Kenapa orang yang sering kumpul tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun tunceng-tunceng. Nah kan kalau sering-sering kita kumpul begini, siapa orang yang sering kumpul turun rahmah. Siapa orang yang sering silaturahim, kata baginda Nabi dalam hadis, siapa yang mau umurnya panjang, rezekinya banyak kayak air hujan turun dari langit, fal yasil rahimah. Nah makanya jangan timbangan kumpul dikit-dikit jualan-jualan, boleh dikit-dikit kesana. Buat apa? Coba zikir. Ketok pintu langit. Siapa menteri pendidikan? Islam bukan. Siapa presiden? Islam bukan. Ketok. Walaupun bukan Islam, sebut namanya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Tolong ya Allah, ini operator mau begadang rokoknya kagak. Kalau begadang nggak ada rokoknya ngantuk. Nginput nama ya mulu salah. Namanya Dede jadi Dedi gitu. Kadang ngantuk, kopi kagak, rokok kagak, suruh kerja 24 jam. Tunjangan mana nggak diperhatiin, nggak ada tunjangan kesehatan, nggak ada tunjangan musibah, token udah bunyi, anak susu tinggal 2 kali nyeduh. Akhirnya tuh laptop di depan dia lagi. Maka model, saya yakin kalau Bu Sri Mulyani seorang pemimpin yang nggak begitu, karena beliau dulu aktif di lapangan. Ya, kalau orang lapangan tahu penderitaan orang lapangan. Makanya kalau mengangkat pejabat, angkat yang dari lapangan. Tuh, Bang Sapu, angkat. Ya, ikhlas. Yang kedua, contoh ikhlas, saya punya cerita. Ada 2 santri. Gak ketemu-temu nih sama gurunya. Nah, lebaran. Wah, datang aku rumah kiai, udah lama gak ke rumah kiai. Yang satu ikhlas, dari rumah dia bawa, emang yang dia punya singkong, kebunnya luas, di belakang ada singkong, dia cabut tuh singkong, dia bawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana kabar saya? Alhamdulillah. Mohon maaf kiai, lebaran ini saya nggak bawa apa-apa, cuma singkong doang, itu ada 3 ton. Dibawa kasih gurunya, itu singkong sama gagang-gagangnya dibawa. Lihat murid seperti ini, hormat sama guru, masih ingat sama guru. Hati kiai bergetar, dipanggil istrinya, Nyai ada apaan di rumah? Itu ada daging kebo, boleh masak. Ada 3 kuali, bungkusin, suruh bawa pulang. Apalagi yang ada? Itu tadi ada yang ngasih apaan? Duit 50 juta, kasih. Jadi daging kebo 3 kuali sama duit 50 juta. Pulang. Begitu pulang ketemu nih sama temennya, dari mana lu bohong? Ini habis dari kiai dikasih daging sama 3 kuali sama duit 50 juta. Hah? 50 juta ya? Lu bawa apa? Singkong. Nih temennya dalam hatinya ngiring. Buset, dia buat singkong 50 juta. Bawa durian. Dia beli durian di Keramat Jati situ di Indo, durian montong udah gede banget, dia bawa 10 biji. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Saya cuma bawa durian, kiai, durian montong, satunya 300.000 itu. Saya beli 10, 3 juta. Paling kagak 300 juta dari kasih. Panggil, ya udah, tadi dulu panggil bininya, Nyai ada apa Anda? Belah tadi ada singkong tuh dari sana. Dia keluarin deh gitu, gantinya singkong dibawa pulang. Dia modal durian 3 juta, dia pulang bawa singkong. Artinya apa? Lurusin niat. Kalau emang udah terlanjur, gak ada pilihan lain, jadi operator udah terlanjur. Jadi orang tuh masuk dalam dunia pendidikan 2. Yang pertama emang panggilan hati, panggilan Tuhan. Yang kedua karena terpaksa, nggak ada kerjaan lain. Daripada gua nge-grab,
Ya artinya kalau kita udah terlanjur nih, udah 10 tahun, udah 12 tahun, 16 tahun, gue tungguin aja. Kemana sih endingnya, gimana sih? Gue pengennya semua bukan sih. Tungguin, ya, sabar. Kalau udah terlanjuran di sini, yang penting apa ya? Tata kita, kelola hati kita, niat hati kita. Semua berawal dari sini. Kalau hati kita bersih, hati kita lurus, hati kita berpatokan pada apa yang diperintahkan Tuhan, insya Allah Allah akan bubarkan jalan. Jadi ikhlas itu gak gampang, udah jalani. Dikasih tip alhamdulillah, nggak dikasih jangan murad, jangan gerutuk, jangan doa, kerja sidang tapi jam 2 berbut, jangan doain. Ya Allah, hambamu ini orang-orang yang teraniaya, doanya manjur. Ya, orang-orang yang dizolim doanya manjur. Dia gajian kemarin dapat THR, berapa duit? THR dapat? Hah? Dapat. Alhamdulillah. Sedekah enggak? Pantas kalau Tuhan pelit lu. Jangan lupa kalau pengen kita banyak rezeki, banyak duit, begitu dapat THR, dapat gajian, dapat bonus dari kepala sekolah, keluarin. Lah di situ ada hak gua. Iya, Ustaz ada haknya di situ, ya. Amilin. Mujahid fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ada haknya. Maka sering kumpul, banyakin sedekah. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekah sampai kaya. Kalau belum kaya jangan berhenti sedekah. Kan janji Allah udah jelas, 1 Allah jadikan 700 benih. Tuh. Jadi kalau kita pengen duit 1 juta, keluarin berapa? Keluarin berapa? Kalau 1000 jadi 10.000. Kalau pengen 1 juta keluarin berapa? 100.000 keluarin. Tuh, anak yatim 10.000, masjid 10.000, janda bahenol jangan yang tua. Janda bahenol jangan, nggak mau 10.000. Kalau janda tua mau berarti garam sama sirih, ya 10.000 bagi itu rata. Tinggal modalnya yakin dalam hati, Allah pasti balas. Jadi rajin silaturahim, rajin kumpul, upgrade iman, banyak zikir, sedekah, insya Allah. Ya, biar kata kerjaan kita operator, penghasilan kita setara dengan menteri. Amin. Ya, banyak contoh tukang bubur naik haji, ambil di sinetron, walaupun sinetronnya melintir, ceritanya kemana tahu. Itu potret bahwa ketika kita sungguh-sungguh maka hasil akan kita peroleh. Di kampung saya geger, emak-emak tukang daun pisang bisa pergi haji. Berapa banyak dokter belum berangkat, berapa banyak pengusaha belum berangkat haji. Tukang daun pisang, berapa duit sih daun pisang? Berangkat haji geger. Tetangganya penasaran, ini nenek luar biasa, cuman daun pisang dia dagangin bisa berangkat haji. Tetangganya penasaran, usut punya usut, gak taunya dia jual daun pisang sama kebun-kebun. Jadi ikhlas seperti gula yang larut dalam minuman. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita kelola hati kita, kita lurusin niat kita sampai kepada yang kita tuju. Yang ketiga, setelah ikhlas apa? Syukur. Kata Allah dalam Quran, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur, jadi pengertian syukur itu 2. Kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah, secara aplikasinya berbagi kepada sesama. Kalau kita dapat gaji 2 juta, maka dalam uang 2 juta itu ada hak orang lain yang mesti kita tunaikan. Bersyukur enggak? Kalau nggak bersyukur, Allah suruh makhluknya untuk ambil. Allah suruh api ambil, tiba-tiba kita lagi bangun rumah 2 lantai,
Kita kumpulin tuh gaji operator 25 tahun jadi rumah 22 lantai, habis dilalap api cuma dalam waktu 5 menit. Bukan salah Allah, bukan salah Tuhan, bukan Tuhan nggak sayang sama kita. Lihat, yang nempel di tembok itu ada hak ustad tuh di situ, ada hak yatim tuh di situ. Jadi kalau kita punya gaji 2 juta, keluarin tuh 200.000 bagi-bagi 1.800.000, itu baru buat kita amanah kita. Ya, bersyukur. Kalau kita bersyukur, ucap alhamdulillah, ya Allah terima kasih telah Engkau cukupkan penghasilanku di bulan ini gaji sebesar 2 juta rupiah. Ya 24 jam begadang mulu. Terima kasih ya Allah. Kenapa? Di belakang kita masih banyak pengangguran yang sedang menantikan kerjaan. Sementara kita sudah berada di tempat pekerjaan yang insya Allah mulia. Siapa tahu itu nanti anak pendidik, anak-anak yang sekolah di sekolahan yang kita kelola tuh, kita operator di situ. Suatu saat mereka jadi menteri, ingat sama operatornya. Begitu jalan, ya bapak operator sekolah saya, iya. Masih jadi operator pak? Masih. Ya Allah pak, kasihan banget, nggak mati aja sih. Ditarik nih, berapa berangkat haji. Udah pak saya bikin rumah. Siapa tahu Allah punya urusan. Jadi bersyukur, ikhlas, syukur, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar tapi tetap jalanin sholat. Jangan cuma sabar dong enggak sholat ya. Sabar, sholat kita jalani. Kenapa? Di sholat itu kita diajarkan tanggung jawab, diajarkan disiplin waktu. Waktunya zuhur, sesibuk apapun matiin. Ya, sesibuk apapun datang zuhur matiin. Jangan diulur-ulur. Kadang-kadang zuhur udah 2:30. Jadi ini pengalaman saya. Ya. Jadi kalau ceramah kita nggak usah malu, jangan nganggap bahwa semua yang namanya ustadz, namanya kiai makhluk paling benar, kagak ada. Nah, kebetulan mereka lebih paham ilmu agama dan lebih banyak pengalaman. Mereka membuktikan ayat-ayat Allah. Jadi saya pernah membuktikan ketika kita menunda-nunda sholat, maka ketika kita butuh sama Allah, Allah akan nunda pertolongannya. Salat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Allahu Akbar, Allah baru qomat. Baru jam 1 masih sebatang lagi. Baru 1:30 ntar aja jam 2. Jam 2 ntar aja jam 2 berapa dah. Begitu 2:30 baru takbir. Maghrib baru azan. Tadi sama panjang, sama jam 4 tuh boleh, sama panjang, sama. Ntar dulu main remeh dulu. Begitu kita butuh Allah, ya Allah, itu udah lagi pinjol. Jangan sampai nanti nama saya disebarin ke rekan-rekan operator. Ya Allah saya malu, tolongin, ya Allah tolongin 2 juta, ya Allah. Kata Allah, bentar, jam 3 kan? Kita mohon sama Allah dari malam, pagi, belum. Jam 8 pagi belum ada bantuan, jam 10 belum ada pinjaman, jam 12 belum ada juga. Waduh, jam 3 udah tinggal dikit lagi. Begitu jam 3 kurang seperempat, pling, kepala sekolah WA, udah saya transfer tuh ya. Coba kalau begitu dipanggil kita segera Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru. Jadi ketika kita butuh sama Allah, Allah pun buru-buru. Jadi panggilan Allah yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan mati. Mau langsung nomor 3 dipanggil? Nah, ya. Maka kalau orang sering kumpul silaturahim, sering mujalasatul ulama, kata Imam Ghazali, sering kita duduk kumpul bareng para ulama, asatidz, hujjah, kiai, habaib. Siapa orang yang sering kumpul, duduk bareng, maka insya Allah umurnya akan panjang.
duitnya banyak, badannya sehat. Nah kita bersyukur juga 2 tahun nggak boleh kemana-mana, benar? Mulu handphone itu zoom, dikit-dikit zoom meet. Mau lebaran nggak boleh, sholat Jumat, sholat Jumat nggak boleh. Akhirnya apa? Banyak orang yang kerja di rumah, WFH, work from home, ya, kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Yang jadi guru emaknya habis tuh wali atau balik. Gua nggak ngerti. Nah, kan susah kan jadi guru. Sekarang mereka udah berasa tuh 2 tahun. Kenapa? Itu doa guru yang teraniaya selama ini. Iya, saya ngomong di depan orang tua murid ketika diundang, ya, saya bilang kenapa ada corona? Karena ibu-ibu, bapak-bapak semua kurang menghargai guru. Termasuk saya di majelis taklim, ngajar ngaji, ngajar ikro. Ya Allah Bu, yang namanya guru ngaji nggak ada yang gemuk, gua doang. Infak sebulan 10.000. Kita kasih pengumuman, kasih tahu sama Abi Umi, bulan besok infaknya naik 5.000 karena tarif dasar listrik naik. Anak ngomong orang tua, mah kata Pak Ustadz infak naik bulan besok, pindah ngajinya cari gratis. Sialan gak? Ya, tuh doa guru tuh dikabulin. Apa orang tua pada puyeng? Ya, sampai ada suami istrinya berhenti kerja. Kenapa? Anaknya nggak ada yang ngajarin. Emang enak jadi guru. Ya. Maka apa? Sering kita kumpul bareng tuh. Punya guru begitu. Gak gampang jadi guru. Kuliahnya lama, mahal biayanya. Begitu jadi guru gaji gak seberapa. Kalau bukan panggilan Allah, kalau bukan panggilan Tuhan, kalau bukan dari hati, maka gak akan ada yang langgeng. Oke, saya pesan yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga panjangin tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan demikian maka Allah akan ubah hidup kita. Yang terpenting, yang pertama yang saya sampaikan tadi, kelola dan tata hati kita dengan baik. Ya, udah ya. Tanggung jawab. Kita belajar tuh dari sholat. Belajar kita tanggung jawab. Waktunya zuhur. Jangan kayak nyanyian qasidah. Zuhur, subuh, kesiangan. Jam 6:30 baru subuh. Itu namanya bukan subuh, suha. Subuh campur sama duha. Maka itu disebut sholatnya murtad, jemur pantat. Matahari namanya dari mana? Dari timur. Begitu dia sujud, di center sama matahari. Murtad, jemur pantat. Subuh, kesiangan, zohor kerepotan, sibuk, data belum selesai, apalagi dapodik N385 apa? Saya lupa dikit, ya. Saya juga dulu operator Keramat Jati, sekretaris guru kelompok kerja guru agama Kecamatan Keramat Jati tahun 2000-an. Yang terakhir saya ngajar tetangga sama ibu. Saya di SMP Negeri 208 dan SMA Negeri 13. Begitu mau pengangkatan pegawai negeri, ketuaan 3 bulan, sialan banget. Akhirnya dikontrak dah tuh sama ANTP, ya. Satu manajemen sama Saskia Gotik, Ayu Ting Ting, Sapri Pantun, Solmed, Suki, Albuburi, Kiwil dan lain-lain. Ketika dari ANTP sama bawa umroh dulu baru bayar, haji dulu baru bayar. Jadi udah pulang umroh sebulan baru mulai nyicil tuh 700.000 kayak nyicil bit. Jadi kalau haji kayak nyicil Avanza, kalau haji pakai DP 60 juta, modal cuma KTP doang sama kakak. Jadi kalau pengen operator berangkat umroh, kayak operator Jakarta Timur 2 berangkat umroh bersama Ustadz Romah bukan Irama. Insya Allah. Cuma 700.000 sebulan, dan tambahin sama sekolah. Iya, kalau itu ngambek kaya, nggak dipercaya. Masih emang dia buing ini operator baru kan gampang. Ya, di bego banget tuh. Minta sama kepala sekolah 200.000, wakil kepala sekolah cepet, bina osis cepet, kan ada tunjangannya.
tiba-tiba kumpul 700, bagaimana nih caranya ini umroh? Ya, tuh. Insya Allah kita umroh, ya. Umroh kita ngaji dulu. Sama sih gua dulu guru, betul dari guru, malam-malam mulu. Aku berhenti dah, gue ceramah 15 menit, 10 juta, satu episode 15 juta, lumayan 85 episode. Ya, umroh sekali pulang 45 juta. Alhamdulillah datang corona, habis semua. 2 tahun gak kemana-mana, Ustaz gak kemana-mana, di rumah aja. Akhirnya apa? Ini bunting. Makanya yang penuh sekarang di mana? Di posyandu. Itu mama pada bunting. Kenapa lakinya di rumah mulu? Kata bininya, apa lu mendingan pergi doang dah. Di rumah gak urus lu. Makan, pakai gua dah. Kata bininya. Habis makan tidur gimana kamu gemuk? Nyakit gampang, mulai asam ya biar pada sehat. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena kita semua udah pada lapar. Termasuknya ngomong. Dijanji jam 9 acara, jam 7 udah nyampe jemput. Wah agak ngarap, udah jam 7 udah rapi. Buset deh, nyampe rumah gua setengah 9. Kali ntar kita ngopi di sono aja. Iya, sampai sekolah air putih lagi ya. Gue ada nasi uduknya kayak gitu, saya lontong kayak apaan kayak gitu ya. Allah, ya namanya acara operator. Sesuai dengan tema, gue tahu banget dikasih tema itu supaya gue ikhlas. Udah gitu yang undang sahabat, teman, sama-sama berjuang di pendidikan, sama-sama berjuang di agama. Dibilang apa? Ustadz kan gak boleh minta bayaran. Gue gak pernah minta bayaran, haram. Tapi kalau lu gak boleh ustadz, lu lebih haram. Makanya begitu pergi, bini saya tadinya mau ngikut. Begitu saya, gue usah ngikut dah, kenapa? Ngenes dah. Mencoba dia ngikut itu. Gue yang repot. Jadi bukannya untung malah buntung. Nah, kalau ngikut jajannya banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Sedikit yang saya sampaikan tapi insya Allah bermanfaat. Kalau masih penasaran silahkan klik di bawah ini. Ustadz Roma bukan Irama, ada YouTube-nya, ada 2 apa 3 biji itu. Karena apa? Saya udah keluar dari manajemen, semuanya dihapus. Dulu saya pakai manajemen, tapi begitu saya ketemu guru saya udah pernah meninggal 12 jam. Saya dapat nasihat. Dulu mau mohon maaf kalau ceramah jangan tiba ya cuma acara operator nggak pakai dah. Yang 3-5 juta aja itu ngantri dikumpulin sama manajemen saya dalam 1 hari. Ini jujur, wallahi ya, nggak pakai rekayasa. Bener, makanya namanya Ustadz kalau udah di TV pematre, udah duit. Makanya berdasarkan itu kita coba, ternyata kenapa adanya corona, Ustadz semua pada bangkrut. Ustadz pesulap. Coba tuh yang pesulap menjadi ustadz, ngorbanin Cibubur, yang mati sipit, orang Cina, Kokolim, ya kayak lagi sama sih. Agak pada akhir banget tuh, ilmu susah, jauh sih ustadz. Sampai dahan tabat, sampai mati sipit dari Cina, apa yang sampai ya? Bukan yang 1 triliun, bukan itu bukan. Pantes itu pada susah, jauh Ustaz. Maka dekat sama Ustaz, jadi sama-sama susah. Ya, hidup kita berkah insya Allah. Jauh daripada penyakit, kita bersyukur nih corona udah pergi, datang lagi hepatitis. Jadi kalau corona kita sudah pada pakai masker, besok hepatitis kita sudah pakai angkin, sudah pakai. Udah penting. Ya, mudah-mudahan dijauhkan daripada bala, kembali menggeliat perekonomian kita, kembali menggeliat pendidikan kita. Anak-anak udah kangen sama lapangan. Makanya saya senang banget ngeliat anak-anak udah pada baris. Ya Allah, terima kasih, akhirnya anak-anak pada sekolah. Ya Allah, terima kasih, akhirnya ibu-ibu kembali kepada profesinya. Gak lagi mikirin mana nih bilang, wah tuh ibu-ibu sampai lakinya gak pada nyarap pekerjaan. Kenapa anaknya dulu pagi-pagi, belum absen, kuota habis. Itu potret pendidikan kita selama 2 tahun, gak enak-enak.
Ya nggak ada yang enak kepala sekolah. Zoom berbahan. Kalau lain gimana operator betul. Ya. Yang tempat lain Bu, kalau Bu Sri Mulyani mau enggak. Ntar gue nggak jadi ditambahin lagi. Enggak, yang ke sana Bu, sana SMA 13. Sudah kerja di sebuah perusahaan swasta, jadi kuli. Supaya apa? Supaya ketika saya diundang ceramah, saya nggak lagi minta. Nggak minta. Ya nggak dikasih, gue parahin. Minta mau kagak, nggak dikasih, gue tungguin, gue mau pulang-pulang. Nggak, artinya apa? Nggak bertarif. Orang mau kasih 10 juta, alhamdulillah. Orang mau kasih 15 juta, alhamdulillah. Orang nggak kasih bisa, gue sumpahin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita berdoa, yang sakit Allah berikan kesehatan. Yang lagi banyak hutang, semoga Allah berikan jalan keluar. Yang lagi punya cita-cita, semoga Allah tunaikan cita-citanya. Yang pengen punya jodoh, semoga Allah sampaikan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah serta doa yang benar-benar sungguh menyejukkan, memotivasi. Menjadi insya Allah dengan nasihat-nasihat beliau tadi, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik dari hari ini. Besok akan lebih baik dari hari ini. Hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin, insya Allah. Dan baik, agenda selanjutnya dalam acara ini adalah penutup dan ramah tamah. Namun mohon izin Ibu, terutama apakah kita isoma dulu atau bagaimana?